Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Aceh Jino ya di pagi hari ini. Di hari Rabu ya hari ini ya. Benar sampai nanti tuntas di jam 12 yang nanti masih bersama saya juga Tia di sini. Nah, dan juga kemarin kita juga sempat duduk dengan para aktivis perempuan di mana kemarin juga membahas untuk hari besar perempuan internasional yang pastinya yang berlangsung ini yang sering dan juga diperingati setiap tanggal 8 Maret sampai tanggal 18 Maret yang pastinya ya. Oke, nah kebetulan juga kita masih seputar dengan Hari Perempuan. Oleh karena itulah saya nggak ditemenin sama Rais hari ini ya, karena Rais. Oke, tapi nggak masalah karena juga kalau ditanya tentang Rais hanya bisa menceritakan keindahan-keindahan wanita saja karena dia adalah pemuja wanita. Oke, nah tapi di balik keindahan dan juga keagungan seorang wanita ini banyak sekali yang memang harus kita kupas sih sebenarnya. Saya juga pengen tahu unek-unek sebagai wanita menjadi perempuan tuh nggak mudah ternyata, ataupun ada berbagai tantangan setiap menjadi perempuan yang ideal, bisa dikatakan seperti itu ya. Oleh karena itu juga saya juga mengundang teman-teman dari perempuan juga dari berbagai komunitas juga perwakilannya, dan basicnya adalah ada yang dari jurnalis, yang dari ibu rumah tangga relawan, dan juga dari mahasiswa relawan begitu ya. Oke, kita langsung kenalan yang paling ujung. Halo, selamat pagi Molly. Selamat pagi. Aduh, saya ini sepertinya kalah pamor nih kalau untuk presenter. Secara kalau untuk Molly ini ya pemirsa Aceh Jino, Molly ini adalah seorang sutradara film pendek dan beliau ini sudah banyak sekali memenangkan film-film Film dokumenter. dokumenter. Yes. Terakhir di mana sih? Terakhir kemarin nasional Nasional. di Toraja. Di Toraja, tapi juga sempat kalau nggak salah saya pernah ke Papua. Eh, Oke, udah keliling Indonesia dia cuy ya. Oke, cerita dulu kita tentang keseharian dari Molly sendiri nih ya Mol. Molly adalah mahasiswa filmmaker bisa dikatakan seperti Iya. itu. Sutradara, sudah berapa lama sih berkutat di dunia perfilman? Kalau bilang udah berapa lama sih, itu butuh waktu yang sangat panjang ya kak. Sekitar 3 bulan ya. 3 bulan tuh udah melakukan penelitian film tuh, udah mulai dapat ide cerita, alur ceritanya, terus udah mulai syuting. Nah setelah udah banyak diperoleh film-film itu baru difestivalkan ke Aceh, ke luar Aceh lagi. Jadi Seperti itu. sebelum bikin film dokumenter ini memang kayaknya harus di riset dulu nih. Iya, ada riset dulu. Nah, Oke. karena film dokumenter itu kan dia bersifat real dia ya, bersifat fakta, bukan bersifat film-film sinetron yang acting-acting tuh enggak. Dia memang bersifat fakta, dia yang bisa kita kasih lihat kepada masyarakat Aceh bagaimana permasalahan yang terjadi di Aceh yang bisa termotivasi juga untuk anak-anak muda di luar sana yang bisa memberi bantuan kepada seperti yang film saya itu kan film Senja Generasi Sayang ya kak, film Pati Jompo. Pati Jompo. Jadi gimana seorang ibu-ibu di sana merindukan seorang anak datang kepada ibunya gitu. Jadi pas udah diputar film saya kemarin banyak dapat feedback gitu. Feedbacknya, wah ternyata aku nggak boleh nih marahin ibu aku di rumah gitu. Okay. Jadi tetap ada pesan edukasinya di setiap film yang dibuat oleh Molly. Mol, untuk sampai di saat ini menjadi sutradara sudah berapa banyak film yang Molly ciptakan, mungkin begitulah. Kalau misalnya ciptakan itu ada juga film Asa di Ujung Asa. Asa di Ujung Asa. Asa di Ujung Asa itu film yang menceritakan tentang pasien ini ya, pasien kanker. Pasien kanker yang sudah lama menderita kanker ya. Jadi banyak udah ke Kompas TV juga kemarin. Oke lah kalau begitu ya. Nanti Molly kita cerita-cerita lagi, saya langsung ke Majuli. Majuli. Ya, saya di sini. Saya tidak kemana-mana. Oke, Majuli ini adalah ibu rumah tangga sekaligus juga seorang relawan dari Rumah Kanker, anak-anak kanker Aceh begitu ya Majuli ya. Iya, Majuli, seperti itu. ini anak 3, suami masih 1 ya Majuli ya? Oh, wajib 1. Wajib. Oke, Majuli ini berarti perannya juga sudah merangkap sebagai ibu rumah tangga, sebagai psikolog juga di Sifor begitu ya, Yes, iya. seorang relawan juga, dan juga mestinya juga seorang istri. Ini gimana sih cara membagi waktunya? Kalau waktu kita tidak bisa bagi-bagi ya.
Yang penting setelah kewajiban untuk anak, untuk di rumah, sisanya untuk orang lain. Jadi di sela-sela waktu itu, setelah kita antar anak, kita urus-urus rumah, kita ke rumah singgah. Di rumah singgah berbaur dengan pasien-pasien, dengan anak-anak itu, kasih motivasi, kasih semangat. Setelah titit jam kita ke sekolah lagi, antar nasi untuk anak ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut ibu rumah tangga ini pribadi saya 24 jam itu tidak cukup. Tidak cukup dan juga tidak digaji. Tidak digaji. Gajinya manual aja deh. Gajinya langsung enak jadi emak-emak, suami yang kerja, gue yang gajian gitu ya. Greget gue seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Juli dan juga Molly. Saya ke Kalala ya. Kalala ini adalah seorang ibu juga, pun sekaligus seorang jurnalis yang memang sudah sangat lama berkecimpung di dunia media begitu ya. Nah, sama sih sebenarnya kita kan ngebahas tentang peran perempuan sebenarnya di Hari Internasional Perempuan ini ya, untuk di Aceh sendiri. Sebagai seorang jurnalis sebenarnya ini pekerjaan yang menyibukkan diri nggak sih sebenarnya? Atau ada yang lebih sibuk lagi ketimbang dari seorang jurnalis? Kalau dibilang sibuk sih enggak ya, karena saya pribadi nganggapnya peliputan ataupun sebagainya kan ya sambil jalan-jalan gitu aja, gitu kan. Jadi kita dapat beritanya, dapat jalan-jalannya, dapat senangnya juga mungkin. Gitu. Duitnya dapat nggak? Duitnya dapat? Duitnya tergantung kondisi sih. Tergantung kondisi aja. Tapi dapat kok, kita dapat. Dapat ya, yang pasti karena kita bekerja ya memang sekarang nggak bisa munafik juga kan, butuh duit juga. Butuh duit. Betul. Seenggaknya untuk beli make up itu nggak mesti minta sama suami ya. Molly gimana, ada rencana mau nikah dalam waktu dekat ini? Kayaknya belum deh. Masih jomblo ya. Secara masih jomblo. Masih jomblo. Oke, nanti kita akan segera kembali ya pemirsa. Jangan lupa nanti kita masih juga untuk membicarakan ngobrol-ngobrol cantik dengan wanita cantik yang kuat juga di Hari Perempuan Internasional. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.